Jadi kita udah dapat semua WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan. Dipanggil kemudian dia diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan. Harus begini, harus begini, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang. Saksi periksa cukup banyak, tadi cukup banyak juga. Lupa saya jumlahnya, tapi lebih dari 10? ya lebih. Ya teman-temannya, kemudian satu angkatannya, kemudian yang kerja di pihak rumah sakit, kemudian pihak keluarga. Senior-seniornya juga, Pak? Ya, senior-senior juga tidak ada. Keterangan penyelidikan belum, tapi hasil investigasi dari pihak Kemenkes sudah didapatkan. Jadi tinggal kita lakukan pendalaman saja. Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada awal tadi sudah ada VT terkait dengan kasus meninggalnya Dr. Risma. Dan terkait dengan kasus meninggalnya Dr. Risma ini masih terus bergulir di kalangan masyarakat. Baik adanya dugaan bunuh diri, dugaan perundungan, hingga saat ini ada dugaan pemerasan 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Nah, untuk menjawab semua ini, kita langsung menanyakan pada narasumber yang sudah hadir di samping saya. Beliau adalah Wakil Rektor 4, Bapak Wijayanto. Apa kabar nih, Pak? Kabar baik, Alhamdulillah, Pak Wijaya ini fresh selalu ya kalau kita lihat ya. Meskipun di tengah hiruk pikuk berita-berita ini. Pak Wija, ini yang mau saya tanyakan terkait dengan kasus yang sampai saat ini juga belum ada titik terangnya, justru masih semakin bergulir ya Pak ya. Baik yang sebelumnya terkait dengan adanya kasus dugaan bunuh diri, kemudian dugaan perundungan, hingga yang terbaru yang lagi viral juga di publik ini adalah dugaan pemerasan katanya antara 20 hingga 40 juta rupiah. Itu bagaimana tanggapan Pak Wija? Baik, terima kasih Mbak Lia. Pertama-tama saya selaku pimpinan ya Universitas Diponegoro ingin menyampaikan bahwa hari-hari ini sebenarnya Mbak Lia kita masih dalam suasana duka. Kemarin kita baru saja apel dengan pakaian hitam-hitam gitu, karena kita memang sedang berduka karena mahasiswi kita, anak kita kebetulan bukan kebetulan ya, tapi sedihnya adalah mengalami meninggal ya, dan kemudian dari sana kita mencoba untuk peduli dan kemudian kita melakukan aksi yang kemarin gitu. Empati gitu. Empati kepada almarhumah dan juga kepergian ayahanda yang menyusul setelahnya. Itu benar-benar kesedihan yang mendalam untuk kita, dan kampus dalam hal ini Universitas Diponegoro benar-benar kehilangan dan menyesalkan bahwa peristiwa itu terjadi. Dan kemudian juga kita berduka karena kebetulan anak kita yang lain jumlahnya 80-an orang, Mbak Lia, tidak bisa melanjutkan studi ya untuk sementara karena PPDS ditutup. Untuk sementara, dan itu juga satu kesedihan yang lain gitu, karena kemarin misalnya teman-teman mahasiswa yang hadir dengan baju hitam-hitam itu, mereka yang ada aksi wistan itu. Ya ada ya, pada konteks itu sebenarnya itu lebih merefleksikan juga. Mereka peduli karena itu juga tentang nasib mereka. Mereka menyampaikan bahwa kebingungan, kesedihan ya, dan kemudian harapan agar PPDS ini juga bisa segera buka kembali, dan tentunya itu menjadi satu pesan ya yang saya ingin menjernihkan di sini, karena ada persepsi ya bahwa seakan-akan Undip ini tidak berduka ketika almarhumah meninggal, namun berduka ketika ada koleganya yang diberhentikan. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Yang terjadi adalah bahwa Undip ketika almarhumah pergi, kita datang, kita ikut melayat, dan juga kita mengadakan tahlilan di universitas, dipimpin langsung oleh Pak Rektor gitu. Dan tahlilan itu nggak hanya sekali ya, berkali-kali. Dan kemarin Senin pagi kita juga berdoa bersama untuk almarhumah dan juga untuk ayahanda almarhumah. Itu yang menurut saya penting untuk kita sampaikan kepada publik, bahwa kita masih berkabung dan kita merasa sangat kehilangan
untuk kepergian salah satu putri kita yang kita banggakan. Gitu. Saya tambahkan sedikit ya, memang itu sebenarnya satu paket gitu. Jadi kita Undip ini merasa bahwa saat ini kan investigasi sedang berlangsung. Betul. Kita mengapresiasi investigasi yang dijalankan oleh Kemenkes. Kita adalah institusi di bawah Kementerian Kesehatan juga, selain Kementerian Pendidikan. Tentu saja kita support dan siap bekerjasama untuk membuka seluas-luasnya informasi. Namun kita juga berharap gitu, sebelum hasil investigasi di kepolisian keluar, mungkin kita jernih dan mencerna ya fakta-fakta, karena Kementerian sendiri juga menyampaikan dalam suratnya bahwa itu semua masih dugaan gitu. Betul. Dugaan perundungan dan dugaan bunuh diri ya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi sampai kemudian hasil dari Kemenkes keluar, lalu kemudian investigasi kepolisian, sepertinya kita perlu berhati-hati untuk jernih untuk melihat keadaan. Hanya saja ketika investigasi ini belum selesai, memang kita merasa bahwa ini hukuman sudah berjatuhan untuk kita. Yeah. Yang pertama adalah ditutupnya PPDS. Ditutupnya PPDS ini, Mbak Lia, bukan hanya tentang Undip, tapi juga tentang para mahasiswa yang mereka terhenti studinya. Ada berapa tadi Pak? 80? Ada 84 kalau nggak salah. 84. Ya, lalu kemudian juga bukan hanya tentang mahasiswa itu. Mahasiswa ini adalah mahasiswa PPDS, ada mahasiswa yang perlu kita pahami, mereka bekerja, belajar dalam situasi langsung praktik di rumah sakit gitu, di bawah bimbingan dokter senior. Nah, ketika para PPDS ini yang jumlahnya 80 tidak ada di rumah sakit Karyadi, kita tentu saja menyesalkan karena kemudian masyarakat tertunda pelayanannya. Kita mendengar bahwa banyak pasien yang menunggu antri semakin panjang karena para dokter PPDS ini yang biasanya selalu ada di sana untuk membantu proses operasi, karena para calon dokter anestesia ya, itu kemudian tidak bisa beroperasi gitu. Berarti ada korelasi, ada korelasi. Hubungan yang akhirnya berdampak seperti itu ya, Pak Wijaya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah kehilangan untuk kedukaan karena kita kehilangan salah satu mahasiswi kita kehilangan karena para mahasiswa dan mahasiswi kita tidak bisa melanjutkan studi, terhenti studinya karena penutupan program studi, tapi juga karena tentunya pelayanan terhadap masyarakat ya, pada pasien ini juga kemudian jadi tertunda. Oke, Pak Wijan, menanggapi hal tersebut, ini kan yang tadi belum sempat kita bahas lebih detail ya. Yang mau saya tanyakan, apakah hingga saat ini Undip merasa seperti penghakiman tanpa persidangan? Sudah berlaku seperti itu atau belum? Jangan dijawab dulu, kita akan jawab usai jeda pariwara berikut ini. Saya udah tahu semua kok, berapa harus bayarnya, mereka prakteknya seperti apa, yang kerja di rumah sakit pendidikan itu sebenarnya hanya dokter-dokter PPDS-nya aja, yang lainnya nggak pernah kerja di sana. Kalau misalnya di ruang operasi, PPDS-nya juga yang ngerjain, dokter datangnya hanya 5 menit pertama ditinggalkan, patient safety-nya jadi isu karena di seluruh dunia nggak ada. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng, dan langsung saja kita lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini dengan narasumber saya, Pak Wija. Kalau tadi kan terkait dengan dugaan bunuh diri, dugaan perundungan, ini masih dalam investigasi. Terus yang terbaru ini yang masih hangat di masyarakat terkait dengan dugaan pemerasan 20 hingga 40 juta rupiah per bulan, ini benar atau tidak, atau mungkin dari Undip sendiri bisa menjelaskan bahwa itu bukan bentuk sebagai pemerasan atau semacamnya seperti yang kemarin waktu acara aksi moral Wisten kan juga sempat dijelaskan di situ. Ya, jadi pertama-tama Mbak Lia, kita mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang melakukan investigasi. Bagaimanapun juga Undip adalah instansi di bawah Kementerian Kesehatan. Betul. Selain Kementerian Pendidikan, karena ini adalah dunia medis ya. Nah, dalam konteks itulah, maka kemudian kita juga bisa menyampaikan gitu, fenomena yang sekarang berlangsung itu tidak lepas ya dari kebijakan-kebijakan, kita mengikuti kebijakan kementerian. Mengapa demikian? Jadi kira-kira seperti ini, untuk menjelaskan kabar ya tentang adanya pungutan gitu. Kita di Undip
melakukan investigasi. Jadi kita mengundang dekan, kita mengundang para mahasiswa PPDS itu sendiri, salah satunya teman almarhumah, ya. Kita mengundang para pejabat struktural yang ada di Fakultas Kedokteran, dan kita meminta keterangan terkait itu. Yang kita dapatkan adalah bahwa para mahasiswa ini menceritakan memang para mahasiswa PPDS ini perlu kita pahami, seperti tadi saya sampaikan, mereka adalah mahasiswa yang sekaligus Praktek. belajar melalui praktik gitu. Jadi para calon spesialis ini belajarnya langsung di rumah sakit gitu. Nah, ketika mereka di rumah sakit itu, kemudian mereka akan mengikuti kebijakan-kebijakan rumah sakit, ya. Kebijakan-kebijakan rumah sakit ada, dalam hal ini ada perjanjian kerjasama antara Undip dan Rumah Sakit Karyadi gitu. Nah, kebijakan itu kemudian juga mengikuti kebijakan kementerian. Nah, apa saja itu? Misalnya, pertama ada kebijakan yang namanya operasi elektif terjadwal 24 jam. Nah, ini artinya adalah saya tanyakan, berarti ada jadwal-jadwal operasi yang bisa dilakukan selama 24 jam, bisa jam 2 pagi, bisa jam 4 pagi, ya. Yang kemudian ketika melakukan operasi itu, siapa yang kemudian menjalankannya, menjadi asistennya, itu simpelnya, itu adalah para mahasiswa PPDS. Oke. Ya. Nah, ini tentu saja berdampak pada jam kerja yang panjang gitu. Maka kemudian rata-rata para teman-teman mahasiswa PPDS ini seminggu bisa 80 jam lebih. Bahkan sehari bisa 24 jam gitu. Nah, kan nggak ada waktu istirahat tuh gitu. Nah, itu kemudian membuat mereka harus saling bahu-membahu di antara mereka. Itu yang kita dengar, ya. Saling bahu-membahu bagaimana? Ketika teman-temannya ini sedang praktik, mereka tidak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mengakses beli makanan, masak apalagi gitu. Ya tentunya kemudian yang terjadi adalah, oke, kita ini ya giliran gitu, kita patungan untuk makan, itu salah satunya. Nah, ada kebijakan lainnya yang kemudian juga berdampak kepada para mahasiswa PPDS itu adalah kebijakan namanya monoloyalitas gitu. Nah, saya bertanya apa itu, karena ini hal baru ya, yang buat saya juga kita investigasi. Ternyata ada kebijakan dari kementerian itu bahwa para dokter bedah itu, ya, mereka yang PNS ya, dari non dosen Undip itu mereka tidak boleh bekerja juga di rumah sakit yang lain gitu. Jadi hanya di Karyadi saja gitu. Dan bisa dibayangkan ya, Mbak ya. Jadi memungkinkan untuk jadwal operasi 24 jam di jam mana saja. Lalu kemudian ada dosen-dosen dokter-dokter nih, dokter-dokter baru, dokter-dokter bedah yang mereka harus mengikuti monoloyalitas tadi. Maka kemudian dan ini biasanya masih muda-muda tuh. Mereka dapat giliran operasi itu biasanya malam pada dini hari gitu. Sedangkan mereka kan juga punya sebagai dosen, sebagai dokter muda ya, mereka perlu juga jam terbang kan gitu. Nah, ada standar performa tertentu, misalnya satu bulan operasi berapa kali gitu. Dan karena pagi sampai sorenya sudah para senior, mungkin sampai malam maka ya? Dini hari ya giliran mereka gitu. Nah, lagi-lagi siapa kemudian yang mensupport mereka adalah para mahasiswa PPDS. Nah, ini juga ditambah dengan kenyataan Rumah Sakit Karyadi ini rumah sakit yang memang punya nama di Jawa Tengah. Terbesar. Semua orang pengen dirujuknya di Rumah Sakit Karyadi, sehingga antriannya panjang gitu. Pasiennya banyak, sementara kamarnya terbatas. Itu lagi-lagi membuat operasi itu bisa dilakukan di jam-jam dini hari. Nah, saya bertanya, bukannya kalau operasi terjadwal itu artinya justru bagus? Berarti sudah bisa diprediksi dong, ya? schedule-nya dong gitu. Nah, ternyata operasi itu terjadwal hanya jadwal mulainya saja yang terjadwal. Tapi berapa jam operasinya itu bisa nggak terprediksi gitu. Nah, itu yang membuat kemudian teman-teman BDS ini bekerja sangat keras dan mereka waktunya habis di rumah sakit. Untuk itulah mereka secara inisiatif di antara mereka sendiri ya, mereka bikin sistem rolling gitu. Mereka patungan untuk membantu konsumsi karena teman-temannya habis waktunya untuk bekerja dan membantu. Nggak sempat beli di luar, nggak sempat pesen makanan lewat online itu ya, yang butuh waktu juga gitu. Dan juga ternyata memang ketika operasi berjalan, kadang-kadang ada perlengkapan operasi yang habis, ada peralatan praktik pun yang tidak ada, yang baru diadakan misalnya.
Nah, saat itu kemudian teman-teman PPDS ini mereka patungan untuk mereka sendiri gitu. Berarti dana antara 20 hingga 40 juta per Ya. bulan itu bukan per orang kan Pak? Satu lagi Mbak Lia. Selain untuk praktikum, untuk makan, ternyata mereka juga ngontrak rumah bareng-bareng gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, dana itu sebenarnya adalah dana kolektif mereka, kas, untuk kontrak rumah bersama, untuk peralatan praktikum, untuk makanan gitu. Untuk di antara Untuk mereka kebutuhan sendiri, mereka gitu. juga? Untuk kebutuhan mereka juga gitu. Dan dalam investigasi kita, uangnya juga nggak sebesar itu gitu. Memang itu per mahasiswa ya, tapi nggak sebesar itu juga. Gitu. Oh, berarti bukan 20 sampai 40 juta per bulan itu per siswa, tapi ternyata tidak sebesar itu. Tidak sebesar itu, ya. Dan itu kan kalau pungli atau pungutan liar kan seakan-akan itu uang untuk para senior, ternyata tidak. Itu adalah iuran di antara mereka untuk sustainabilitas mereka sendiri gitu. Berarti, untuk biaya praktik, biaya makan, biaya tempat tinggal. Berarti beda ya kalau misal kemarin kan kita sempat Ya. juga mendengar katanya untuk senior juga, kemudian untuk keperluan untuk membayar OB, keperluan untuk bayar ini berarti bukan? Memang ada keperluan untuk membayar OB di sana karena kan mereka butuh helper ya nyebutnya gitu. Kalau misalnya butuh Yang nganterin makanan bantu-bantuin. untuk bantu-bantu segala macem gitu. Dan tentu saja itu kebutuhan itu lebih untuk keperluan-keperluan mereka, terutama yang menunjang ya. Meskipun itu memang bukan kebutuhan akademik ya, kayak misalnya makan, kontrakan itu kan bukan bagian dari pelajaran tentunya. Tapi tanpa itu kan nggak bisa mereka belajar dengan baik di rumah sakit. Oke, Pak, kita akan bahas terkait dengan kita kemarin ada wawancara dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi, menjelaskan bahwa beliau sudah menemukan bukti-bukti terkait dengan intimidasi. Nah, kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian dia diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua, udah gamblang. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan langsung saja kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber saya, Pak Wija. Ada yang mau saya tanyakan. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Pak Menkes juga menyatakan bahwa sudah menemukan, mengetahui ada bukti intimidasi. Tanggapan dari Pak Wija terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi? Sekali lagi, Mbak Lia, kita mengapresiasi investigasi yang dilakukan oleh Kemenkes dan tentunya kita mempercayakan kepada kepolisian untuk kemudian memfollow up investigasi itu. Yang jelas dalam investigasi kita, dalam obrolan kita dengan para mahasiswa, dengan para dokter ya, dan dengan para pejabat struktural gitu, dekan, para kaprodinya, para mahasiswa terutama, menurut saya mereka adalah yang paling tahu keadaan sesungguhnya, termasuk teman almarhumah. Mereka menyampaikan bahwa yang mereka bebas saja untuk bercerita, untuk menyampaikan pendapat, karena memang kita juga mendorong ya, kita mengajari mahasiswa kita untuk bebas berbicara gitu. Berarti tidak ada mengumpulkan PPDS untuk diarahkan, dikondisikan seperti itu, nggak ada ya Pak Wija? Kita, kampus kita mendorong mahasiswa untuk berbicara jujur gitu. Karena kita percaya bahwa hasil investigasi ini akan berguna untuk kita pada akhirnya. Ini akan menjadi masukan buat kita untuk pemenahan ke depan gitu. Dan Undip berkomitmen jika memang nanti hasil penyelidikan di kepolisian ditemukan bahwa ada perundungan misalnya, ya kita akan dengan senang hati mensupport gitu, membuka diri, dan kemudian dengan temuan itu membuka diri dengan informasi yang dibutuhkan, dan ketika final keputusannya ada yang melakukannya, kita akan hukum dengan tegas. Di masa lalu kita sudah pernah mengeluarkan mahasiswa ya 3 kali di tahun-tahun sebelumnya ketika mereka terbukti
melakukan perundungan gitu. Nah, tapi itulah kasus-kasus gitu. Bukan berarti bahwa itu kemudian menjadi satu hal yang dinormalisasi gitu. Tidak ada itu di sana. Jadi kita melihat bahwa lagi-lagi Mbak Lia gitu, memang catatannya adalah sejak ada kebijakan operasi elektif 24 jam yang bisa pada jam dimanapun termasuk dini hari itu, beban kerja PPDS ini semakin berat. Jadi saya sangat memahami, saya mendengarkan berkali-kali itu juga voice note ya almarhumah, saya bisa melihat kelelahan yang begitu luar biasa secara fisik maupun psikis, dan itu menurut saya tidak sehat, tidak hanya untuk almarhumah tapi juga untuk para dokter yang lain, karena jam kerja yang eksesif itu tentunya tidak sehat untuk fisik maupun psikis para dokter kita. Padahal kita mengharapkan mereka bekerja dengan performa yang baik untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat, terutama pasien-pasien yang memang butuh penanganan khusus seperti itu ya Pak Wija. Terutama para pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Iya betul. Pak Wija, berarti kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes, kemudian dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah yang sudah menerima hasil investigasi dari tim investigasi yang dibentuk oleh Kemenkes juga sudah diterima. Ini kan masih dalam proses semuanya ya Pak Wija ya. Pastinya juga ada evaluasi dari Undip terkait dengan hal-hal seperti ini. Apa yang menjadi evaluasi dari Undip? Yang jadi evaluasi dari Undip adalah bahwa pertama Mbak Lia, Undip berkomitmen untuk melakukan pembenahan ke depan gitu. Dan dari peristiwa ini kita melihat bahwa kalau kita mau melakukan pembenahan yang sungguh-sungguh dan serius, kita harus berpikir secara komprehensif, secara sistemik, dan kita melihat faktor struktural di sana. Tadi saya sebutkan ada 3 faktor utama, yaitu jam kerja yang luar biasa karena ada kebijakan Overload operasi itu ya, elektif 24 jam tadi. Yang kedua, adanya pasien yang memang sangat banyak untuk karyadi, tapi kamar sangat terbatas, sehingga kemudian operasi tidak bisa dilakukan semua pada siang hari atau waktu normal ya, jam kerja normal. Banyak yang dini hari gitu. Ya, dan kemudian ada kebijakan monoloyalitas itu yang kemudian membuat dokter harus ada di sana saja, sehingga kemudian mereka untuk mengejar target di rumah sakit yang sama, dan seringkali performa operasi itu hanya di dini hari, dan itu membuat para mahasiswa PPDS kita dalam keadaan kelelahan yang luar biasa. Maka kalau kita melihat gambar besarnya, saya tidak terlalu heran jika Kompas, dan Kompas Jateng yang mewawancara saya belum lama, kalau salah beberapa waktu yang lalu ya, saya melihat dari riset yang itu. Ada banyak para mahasiswa spesialis itu PPDS tidak hanya di Undip ya, tapi secara umum di Indonesia mereka ada pikiran ya, pikiran depresi, kesedihan dan kelelahan yang luar biasa gitu. Nah, saya pikir ini merupakan momen yang baik untuk kita semua untuk melakukan evaluasi pembenahan program studi spesialis dokter di Indonesia, dan itu saya pikir satu hal yang kita mau sampaikan, semoga inilah kasus yang terakhir gitu. Semoga kasus yang terakhir tidak terjadi lagi, dan ada evaluasi dari semua pihak, tidak hanya dari Undip mungkin ya, dari semua pihak, dari berbagai stakeholders ya, Pak karena Wija, betul. Ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pendidikan tentunya gitu, dan tentunya dunia ya, kedokteran secara umum. Betul. Harapan terkait dengan kasus ini, karena kasus seperti ini, kasus Dr. Risma ini kan masih menjadi bola liar di mana-mana. Masyarakat taunya ini gara-gara seperti ini. Kadang kata-kata dugaan itu kadang hilang di masyarakat. Jadi lebih ke justice. Benar. Harapan saya adalah lebih mengejudge gitu ya. Benar. Sebenarnya Mbak Lia, kan dalam surat Dirjen Yankes, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan untuk Undip ketika menjadi konsideran penutupan PPDS adalah karena adanya dugaan, gitu kan, perundungan yang mengarah pada bunuh diri. Jadi bahkan Kementerian Kesehatan sendiri juga menyampaikan bahwa itu masih dugaan, gitu. Nah, ketika dia masih dugaan dan belum ada hasil investigasi juga belum diumumkan yang final, maka lebih baik kita tidak berspekulasi. Ini artinya bukan kita menolak pada berbagai kemungkinan. Kita mengikuti gitu, mendukung sepenuhnya jika nanti kemudian hasil investigasi keluar
dan ternyata memang ada perundungan benar-benar terjadi. Namun kita juga mau sampaikan bahwa Undip juga melakukan investigasi, mendengar ya concern dari masyarakat, mengikuti temuan-temuan dari Kementerian Kesehatan gitu. Nah, sambil menunggu hasil dari kepolisian itu, kita berharap agar isu ini tidak berkembang liar, karena kemudian wah ini bisa sampai kemana-mana ya, yang menurut saya tidak produktif untuk masa depan dunia medis itu sendiri. Kita fokus pada solusi dan refleksi, tidak hanya untuk Undip, meskipun tentu saja Undip akan pertama-tama melakukan refleksi, tapi juga lembaga-lembaga yang terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Oke, terima kasih Pak Wija. Sebenarnya kita masih mau tanya banyak hal terkait ini, kan memang sepertinya banyak sekali yang ingin kita tanyakan nih Pak Wija. Tapi karena durasi yang tidak memungkinkan, next time kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin dengan tema yang beda ya Pak ya. Semoga kasusnya juga sudah clear, ada solusi, setidaknya ada titik terang seperti itu dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Pak Wija atas waktunya. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Malia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.